Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkuliahan kali ini kita adakan secara online ya. Kami mohon maaf karena dikarenakan wabah COVID yang sedang ada di Indonesia, jadi perkuliahan yang harusnya di kelas kita lakukan secara online. Nah, pada mata kuliah ini yaitu mata kuliah analisis makanan dan kosmetik. Saya sendiri sebagai koordinator, Ibu Sirayani, kemudian nanti akan dibantu oleh Ibu Adita sebagai dosen pengampu. Mata kuliah ini membahas tentang metode pemisahan, pemurnian, analisis kualitatif dan kuantitatif pada makanan dan kosmetik. Nah, mata kuliah ini terbagi menjadi dua pokok bahasan utama, yaitu analisis makanan dan analisis kosmetik. Analisis makanan ini ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, zat aditif, cemaran logam, pestisida, dan mikroba. Sedangkan untuk analisis kosmetik nanti ada analisis pengawet, pewarna, logam berat, mikroba, dan zat aditif lainnya. Untuk komponen evaluasi, di sini mata kuliah AMK ini 2 SKS, sehingga komponen evaluasinya 100% dari teori, yaitu berupa kuis, tugas, UTS, UAS, dan soft skill. Untuk mengikuti perkuliahan ini, setiap mahasiswa wajib mengisi daftar kehadiran pada Skalsa pada jadwal mata kuliah yang telah ditentukan, maksimal H+1. Untuk mata kuliah pada minggu pertama, kami memberikan kelonggaran untuk bisa absensi, untuk bisa absen pada Skalsa seminggu setelahnya. Jadi seminggu setelah jadwal yang ditentukan itu kami masih memberikan batasan maksimal untuk bisa absen di Skalsa. Nah, untuk kuis dan penugasan ini akan dilakukan secara online menggunakan Skalsa. Jadi harap dipantau terus Skalsanya teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa semuanya, dan untuk detail tugas akan diinfokan nanti bersama dengan tugasnya. Jadi segala sesuatunya ada di Skalsa. Jadi tolong dipantau terus Skalsanya. Untuk tugasnya nanti tolong dikerjakan apabila ada tugas, dan untuk kuisnya nanti tolong dikerjakan juga dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita akan lanjut ke materi. Tadi udah jelas ya, kalau ada yang belum paham mengenai kontrak pembelajaran atau RPP dari AMK ini, bisa menghubungi saya, koordinatornya. Dan kita langsung masuk ke materi, yaitu yang pertama pengantar pangan. Pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan bahan pangan yaitu bahan yang digunakan untuk menghasilkan pangan. Selain itu ada juga produk pangan, yaitu hasil penanganan atau pengolahan bahan pangan dengan atau tanpa bahan tambahan. Jelas ya di sini perbedaan pangan, bahan pangan, dan produk pangan. Kemudian ada juga syarat pangan yang akan dikonsumsi, yaitu yang pertama aman untuk dikonsumsi, tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, misalnya bahan yang dapat menimbulkan penyakit atau keracunan. Selain itu, syarat pangan yang kedua yaitu keadaannya normal, tidak menyimpang seperti busuk, kotor, menjijikan, dan penyimpanan lainnya. Kondisi pangan yang kotor akan mempermudah mikroorganisme untuk tumbuh dan mengkontaminasi makanan tersebut sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, karena ada syarat pangan tersebut, maka diperlukan analisis pada makanan sebagai bentuk pengawasan dari mutu pangan. Kemudian ada juga
Kita akan membahas tentang air dalam pangan, yaitu yang berupa sifat kimia air, fungsi air, jenis-jenis air dalam pangan, dan pengaruh air terhadap pangan. Kita langsung saja. Yang pertama ada sifat kimia air, yaitu air memiliki karakteristik fisika, kimia, biologis yang sangat mempengaruhi kualitas air tersebut. Nah, pengolahan air ini mengacu kepada beberapa parameter guna memperoleh air yang layak untuk keperluan domestik, terutama pada industri minuman. Nah, parameter sifat fisika air yang pertama ada kekeruhan, temperatur, warna, solid, bau, dan rasa. Jelas ya, sampai sini sudah jelas semuanya. Kemudian ada juga parameter sifat biologi air, yaitu yang berupa bakteri, organisme koliform, organisme mikro lainnya. Nah, untuk parameter sifat kimia air ini ada pH, DO, BOD, COD, kesadahan, dan senyawa kimia beracun. Kita akan bahas satu persatu sifat kimia air tersebut. Yang pertama ada pH. Pembatasan pH dilakukan karena Anda akan mempengaruhi rasa, korosivitas air, dan efisiensi klorinasi. Nah, beberapa senyawa asam dan basa lebih toksik dalam bentuk molekuler, di mana disosiasi senyawa tersebut dipengaruhi oleh pH. Nah, ini jelas ya, pH ini sangat mempengaruhi pangan. Kemudian selain pH ada DO, dissolved oxygen, yaitu jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesis dan absorpsi atmosfer atau udara. Jadi semakin banyak jumlah DO, maka kualitas airnya itu semakin baik. Kemudian ada juga BOD. BOD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik, zat pencerna yang terdapat di dalam air secara biologis. Paham ya ini ya, pH, DO, BOD itu sudah dari semester-semester sebelumnya pasti sudah sering mendengar. Kemudian ada juga COD. COD yaitu banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimia. Selain itu kesadahan. Kesadahan air yang tinggi akan mempengaruhi efektivitas pemakaian sabun, namun sebaliknya dapat memberikan rasa yang segar. Nah, di dalam pemakaian untuk industri seperti air pendingin, air ketel, atau pemanas, adanya kesadahan dalam air ini tidak dikehendaki. Karena kesadahan yang tinggi bisa disebabkan oleh adanya kadar residu terlarut yang tinggi dalam air. Kemudian selain itu ada juga senyawa kimia beracun, contohnya kehadiran unsur arsen pada dosis yang rendah sudah merupakan racun terhadap manusia. Jadi bisa dibayangkan ya kalau pangan yang kita konsumsi ini memiliki senyawa kimia beracun. Nah, oleh karena itu analisis makanan dan kosmetik ini sangat penting untuk pengkajian dan pengawasan mutu kualitas baik pangan maupun kosmetik. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi air di dalam bahan pangan. Nah, yang pertama itu tadi udah jelas ya semuanya ya. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa dibaca ulang. Kalau ada yang masih belum jelas nanti bisa ditanyakan ke saya melalui forum diskusi atau melalui Japri juga boleh. Untuk bahasan selanjutnya yaitu fungsi air di dalam bahan pangan. Nah, air di dalam pangan ini dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta cita rasa makanan. Jelas ya? Nah, yang kedua, air dalam bahan makanan ini menentukan kesegaran dan daya tahan pangan. Kerusakan bahan makanan seperti pembusukan oleh mikroba ditentukan oleh kandungan air yang ada dalam bahan makan tersebut. Dan juga air dalam bahan makanan menentukan komposisi yang dapat menentukan kualitas bahan makanan tersebut. Jadi air ini sangat berpengaruh dalam bahan pangan karena fungsinya banyak sekali. Kemudian ada juga jenis air di dalam bahan pangan. Air dalam bahan pangan ini ada banyak jenisnya. Yang pertama ada air bebas, yaitu air ini terdapat di dalam ruangan antar sel dan intergranular dari pori-pori yang terdapat pada bahan pangan.
Selain itu, ada juga air yang terikat secara lemah. Air ini terabsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pektin pati, dan selulosa. Ikatan antara air bebas dengan koloid tersebut merupakan ikatan hidrogen. Jadi ikatannya itu lemah. Sedangkan air dalam keadaan terikat kuat. Ini contoh yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu air dalam keadaan terikat kuat. Air ini membentuk hidrat. Ikatannya bersifat ionik kuat sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Nah, air ini tidak membeku meskipun pada suhu 0 derajat Fahrenheit. Jelas ya, untuk jenis air dalam bahan pangan ada air bebas, air yang terikat secara lemah, dan air yang terikat secara kuat. Kemudian, air yang terdapat dalam bentuk bebas dapat membantu terjadinya proses kerusakan bahan makanan, misalnya proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatis, bahkan oleh aktivitas serangga perusak. Sedangkan jumlah air bebas dalam bahan pangan ini dapat digunakan oleh mikroorganisme dinyatakan dalam besaran aktivitas air atau AW, water activity. Jadi AW besaran aktivitas air ini adalah AW, water activity. Kebutuhan air untuk mikroorganisme tumbuh dan berkembang biak dinamakan dengan AW. Seperti halnya pH, mikroba mempunyai nilai AW minimum, maksimum, dan optimum untuk tumbuh dan berkembang biak. Kemudian bahasan selanjutnya adalah pengaruh air dalam bidang pangan. Nah, AW ini menunjukkan jumlah air bebas di dalam pangan yang dapat digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. Nilai AW pangan dapat dihitung dengan membagi tekanan uap air pangan dengan tekanan uap air murni. Jadi, air murni ini mempunyai nilai AW sama dengan 1. Mikroba mempunyai kebutuhan AW minimal yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Nah, di bawah AW minimal tersebut, mikroba tidak dapat tumbuh atau berkembang biak. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengawetkan pangan adalah dengan menurunkan AW bahan pangan tersebut. Nah, ini pengaruh air dalam bidang pangan ini ya. Nah, beberapa cara pengawetan pangan yang menggunakan prinsip penurunan AW bahan misalnya adalah pengeringan, penambahan bahan pengikat air seperti gula, garam, pati, serta gliserol. Sampai sini paham semuanya ya, pengaruh air dalam bidang pangan. Jadi fungsi air dalam pangan itu banyak, termasuk juga air itu berpengaruh dalam bidang pangan. Semua makanan pasti mengandung air, buah, sayur, dan makanan kering sekalipun cookies itu pasti mengandung air meskipun dalam jumlah yang kecil. Paham semuanya ya? Sampai sini? Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Apabila ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan melalui forum atau melalui japri ke saya juga boleh. Dan untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan lupa tetap semangat meskipun perkuliahan dilakukan secara online. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.